Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi hati yang semakin keras? Datang orang menjumpai Nabi, an qaswatil qalbi, mengadukan hatinya keras. Kata Nabi, kalau hatimu keras, at'imil masakin, kasih makan orang miskin. Wamsah ra'sal yatim, sapu usap kepala anak yatim. Melembutkan hati. Balik dari sini, beli lontong sayur, nasi uduk, katupek gulai paku, agak 50 bungkus, telepon panti asuhan, ada Pajar Harapan di belakang Koki Sunda, ada terus Sudirman depan Telkom, sebelah kiri itu ada juga Ittihadiyah atau apa namanya. Nah, makan sama mereka, jangan transfer. Duduk situ, makan sama orang tuh, tengok tempat tidurnya, sapu kepalanya, tengok gimana tempat makannya, itu melembutkan. Jadi agama ini bukan teori, amalkan. Cari panti jompo Pekanbaru nih, makan sama orang-orang tua aja. Kalau kita ke panti jompo, kita sedang melihat diri kita 30 tahun lagi. Kulitnya. Ibu punya anak, Bu? Iya. Anak ibu mana? Dialah yang menyerahkan saya kemari. Apa tak hancur hati kita. Bapak punya anak, Pak? Ada, Pak Ustaz. Anaknya di mana? Anak saya sama istrinya, sama anak-anak dia di rumah. Oh, hati antum yang katanya keras itu meleleh. Hati yang timbul was-was, hati yang selalu was-was perihal akidah yang mengganggu dan sering terlintas di kepala. Terlintas di kepala ini macam-macam. Kalau mulut ini bisa diberhentikan, mulut ini, gimana cara memberhentikan mulut? Beli selasiban. Tangan ini bisa dihentikan. Kalau ada orang yang begini, macam mana supaya orang yang berceramah tangannya begini berhenti? Kasih dia tiang. Itu maka khotib Jumat itu dikasih tiang. Tangan kiri megang tongkat, tangan kanan megang khutbah. Itu maka saya khutbah tak pernah tangan saya main. Makruh hukumnya khutbah tangan main. Pegang tiang. Kalau nampak antum ada khotib begini-begini, kasih dia tiang. Pegang apa? Pegang apa? Tak belajar itu dia. Bayi itu kan pakai baju bayi. Kalau zaman dulu bedong namanya diikat, zaman sekarang enggak, pakai resleting deh. Oke, kalau ada suami ibu yang ngasih begini-begini, belikan baju bayi. Bedong deh. Kaki bisa diberhentikan. Cuma menghentikan kaki, ikat dia. Tapi ada satu yang tak bisa diberhentikan. Nanti begini tentang akidah. Bagaimana cara menghentikannya? Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikan, lain orang, lain agama, lain aliran. Pejamkan mata, dengarkan suara kicau burung. Dengarkan suara gemericik air. Sebenarnya dia bukan menghentikan pikiran, tapi mengalihkan konsentrasi. Coba amati napas Anda, napas masuk, napas keluar. Amati terus. Dia sebenarnya tidak sedang menghentikan pikiran, tapi mengalihkan konsentrasi. Apakah kita disuruh mendengar gemericik air, mendengar kicau burung, memperhatikan nafas? Tidak. Cara kita menghentikan pikiran adalah
dengan afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu maka setiap subuh kalau kita ngaji 100 itu zikir. Ini saya tengok banyak orang yang zikir baru 15 dia berhenti. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Cukup syarat aja itu. Aku pula 15 berhenti. 40, 70, 100. Tapi saya tengok ada orang tuh berzikir tak berbunyi Pak Ustaz. Zikir sir. Apa zikirnya? Allah, Allah. Allah, 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 Allah. Maka tasbihnya cepat. Karena zikirnya Allah, Allah, Allah. Siapapun yang mengalami was-was, pikiran begini-begini, mengobatinya adalah dengan zikir. Zikir yang mana Pak Ustaz? Terserah. Saya zikir yang kata Nabi kalimatani, 2 kalimat khafifatani al lisan, ringan di lisan, thaqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan, habibatani ila rahman, disukai Allah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Bagus. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Saya Pak Ustaz mengamalkan selawat aja. Katanya siapa yang berselawat 1 kali 10 kebaikan, 10 derajat tingkatan, 10 dosa diampunkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya Pak Ustaz sudah mengambil baiat zikir rekat Naqsabandiyah dengan Buya Alaidin di Darussalam Kabut. Apa dikasih Buya? Allah, Allah. Amalkan Allah, Allah. Sesuai mana yang nyaman. Saya zikir saya Pak Ustaz banyak-banyak membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kena penyakit was-was, terlintas macam-macam di pikiran, coba dulu. Hari ini istighfar 100, selawat 100, la ilaha illallah 100. Istighfar, salawat, la ilaha illallah. Udah saya amalkan Pak Ustaz 300, terus datang dia lagi, tambah 100 lagi. Habis itu datang dia lagi Pak Ustaz, tambah lagi. Sampai akhirnya 2 gendangnya. Kalau tak dia capek, kita capek. Capek setan tuh menang kita. Capek kita menang dia. Belaga kita nih sama setan. Macam mana hubungan kita dengan setan nih? Kadang-kadang dia menang, kadang-kadang kita menang. Mana yang sering? Menang dia sering. Itu maka kesetanan. Bolehkah mengamalkan doa? Doa apapun namanya, selama tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan hadis, tidak bertentangan dengan ijma', tidak bertentangan dengan qiyas, maka doa itu diterima. Mana doa? Kasih saya contoh. Mana doa? Boleh. Apa aja doa. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Tapi sahabat di belakang kita itu dia baca Sami'allahu liman hamidah. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan. Selesai sholat, Nabi tanya, manil qail, siapa yang baca doa itu tadi? Tak pernah kuajarkan itu, kata Nabi. Ana, gentleman dia ngaku, saya yang baca itu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Futihat abwabus sama, terbuka pintu langit, turun malaikat-malaikat berlomba-lomba ingin mencatat doa yang kau baca. Yang meriwayatkan hadis ini Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab. Apa kata Abdullah bin Umar? Sejak itu aku tak pernah meninggalkan. Yang Abdullah bin Umar bukan yang itu, yang iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Siapa yang baca tadi? Kata Nabi, ana. Terbuka pintu langit, berlomba-lomba malaikat ingin mencatat.
Sejak itu aku tak pernah meninggalkan. Itu maka tadi Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi wa bihamdihi. Habis. Itu yang satu lagi tambah, itu lagi iftitah yang lain. Wajjahtu wajhiya alladzi fatara as-samawati. Iftitah yang lain. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Jadi konsepnya doa itu apapun saja doa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Tak ada di Quran, tak ada di hadis. Boleh diamalkan? Boleh. Baik. Jawazu ihdatsi dzikri ghairil ma'zur fi shalah ma lam yukhalif bil ma'zur, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafiz 300.000 hafalan hadisnya yang mensyarahkan Sahih Bukhari dalam kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Apa kata dia? Boleh membuat doa, boleh membuat doa. Antum buat satu doa, antum baca fi shalah, dalam salat, malam yukhalif bil ma'zur. Fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa akhartu wa asrartu wa alantu wa asraftu wa ta'ala bi min yatal qadim wa tal akhir la tasma'u kani kuntu zalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabri, min fitnatil mahya wal mamat, min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Habis. Imam belum juga salam. Allahumma ftahli abwaaba rizqika, Allahumma ftahli abwaabal khair wa abwaabal ni'mah wa abwaabal barakah. Boleh. Kenapa? Karena tidak bertentangan dengan yang maksur, tak bertentangan dengan Quran Sunnah. Tapi kalau doa itu bertentangan, amin kami majid, kakang telinga bosi mulut tersongkang gitu, kunci Allah cuma. Apa hukumnya menerima uang perdamaian? An-nafsu bin nafsi, orang yang dibunuh, anaknya, keluarganya, suaminya, istrinya, saudaranya mati dibunuh, maka hukumnya adalah hukum qisas, bunuh. Na'udzubillah, mohon maaf, antum punya saudara dibunuh orang, maka dalam Islam ditegakkan hukum qisas. An-nafsu bin nafsi, nyawa dibalas nyawa. Akhirnya pada hari pembalasan udah keluar pedang mau dipancung, lalu antum teriak, ku maafkan. Faman ghafiya lahu min akhihi syai'un, kalau sudah dimaafkan, fattiba'um bil ma'ruf, maka balas perbuatan maafnya. Maka keluarga dari pembunuh membalas maaf itu dengan membayar diat. Apa namanya? Diat. Berapa bayar diat? Diat tebusannya. Membayar diatnya 100 ekor onta. Tak ada onta di tempat kita Pak Ustaz. 1000 dinar. Satu keping dinar 4,25 gram emas. Sekarang harga emas 1 gram 2 juta. 4,25 berarti 8 juta, 9 juta. 9 juta kali 1000 keping, 9 miliar. Jadi siapa yang bilang ku bunuh kau nanti, tanya aja, ada duit kau 9 miliar? Kalau ada duit kau 9 miliar, bunuhlah aku. Itu pun kalau keluarga memaafkan. Nah, ini pertanyaannya tak jelas dalam kasus apa. Makanya kalau bertanya sama saya, jelaskan sedetail-detailnya. Kalau masalah membunuh, keluarga memaafkan, membayar, damai, kan salah maaf aja. Kasus damai cemana? Tertangkap di perumahan, laki-laki dengan perempuan maaf cakap tertangkap. Mahasiswa menyewa rumah, balik dari kampus bawa mahasiswi, ditangkap. Mestinya hukumnya hukum cambuk 100 kali. Ditangkap, dibawa ke Pak RW,
semen 10 sak untuk buat portal. Apa ini? Damai. Itu namanya bersekongkol dalam zina. Jadi macam mana orang ini? Nikahkan. Panggil ayahnya, panggil emaknya, nikahkan. Kalau tidak, nanti dibuatnya lagi anak orang lain. Cuma 10 sak kata dia. Disiapkannya 100 sak. Asal nampaknya cewek, ingat dia semen. Playboy cap semen. Siapa yang membuat dia jadi jahat? Kita. Kita bulat bilang bisa ditebus. Air mustakmal itu sebenarnya yang bagaimana Pak Ustadz? Diambil ember, diletakkan di bawah keran, lalu antum putar keran itu, antum berwudu. Nama itu raf'al hadasil asghari listibahatis salati fardu alayya lillahi ta'ala. Ramza idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wasumuka wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, kepala sampai telinga, wa arjulakum ilal ka'bain. Air yang antum tampung di ember tadi mustakmal. Mustakmal air sudah dipakai, tak bisa dipakai. Antum masukkan pakaian ke dalam mesin cuci, keluar air, antum tampung air, mustakmal. Antum tampung, antum saring bersih, mustakmal. Air yang dipakai untuk berwudu, bersuci, air mutlak, air suci dan mensucikan, air hujan, air embun, air mata air, air laut, air sungai. Air galon Pak Ustaz? Air galon itu dari air mata air itu, disedot ke atas, masuk ke mesin penjernih. Apakah air yang menetes dari wajah ketika wudhu itu termasuk mustakmal? Nakanya berwudhu pakai gayung, bukan air itu diceduk. Umumnya kita sekarang nggak ada lagi begitu, karena sudah ada keran. Kita pakai keran. Kalaupun kita pakai gayung, diambil gayung itu gini, disiramkan ke tangan. Oke. Sekarang dia berwudu, ember kecil, lalu kemudian diambilnya, lalu terpercik air, atau waktu dia tadi masuk air. Menurut mazhab Syafi'i, air itu mustakmal, karena mazhab Syafi'i ini terkenal dengan tingkat ihtiyat, kehati-hatiannya tinggi. Itu diantara kelebihan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki enggak. Macam mana orang Maroko berwudu? Diambil ember kecil itu. Jadi ini kolam besar, kolam. Itu di kolam itu disediakan ember-ember. Masjid, biasanya masjid ini, depan masjid itu ada kolam besar. Disediakan ember, dicedok air itu dalam itu. Nanti kalau antum ke Maroko tengok, bagi kita ini mustakmal ini. Tak sah semua selalu ini mustakmal menurut mazhab Syafi'i. Kalau kita serang orang Maliki begitu, ini tak sah wudu kan ini. Nanti orang Maliki diam. Terus ditengoknya kita ngusap kepala, wudu kau pun tak sah, karena kau sedikit aja kata dia. Berkelahi tak sembahyang. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i, hati-hati tentang jangan sampai terpercik air ke air mutlak. Ada yang ma'fu anhu, termaafkan. Ma'fu anhu, termaafkan. Air sebesar ujung jarum. Ini air, kalau jatuh air ke sini, naik lagi ke atas, kan nampak air menggenang tuh bergelombang sebesar ujung jarum. Kalian pula ke kamar mandi itu pakai mikroskop, tidaklah sebegitu. Ma'fu'an, termaafkan. Bagaimana mengetahui status sebuah hadis? Apakah dia sahih, apakah dia hasan, apakah dia dhaif, apakah dia maudhu? Macam mana kita tahu? Pertama, ittisalus sanad. Tengok sanadnya nyambung apa tidak. Penulis kitab
Siapa penulis kitabnya? Imam Malik. Imam Malik, nama kitabnya Muwatta. Imam Malik ini dapat hadisnya dari siapa? Dari Abu Zinad. Abu Zinad ini dapat hadis dari siapa? Dari Al-A'raj. Al-A'raj ini dapat hadis dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini dapat hadis dari siapa? Dari Nabi. Nyambung dari penulis kitab ke Nabi, maka cukup satu syarat, namanya ittisalus sanad. Kalau putus sanadnya di sini, hilang sahabat, namanya hadis mursal, dhaif. Kalau putusnya di pangkal, namanya hadis mu'allaq, dhaif. Kalau putusnya dua berturutan, namanya hadis mu'dhal, dhaif. Kalau putusnya di tengah satu, namanya hadis munqati, dhaif. 2 SKS. Nama mata kuliahnya ilmu mustalah al-hadis. Sanad bersambung. 2, rawinya mesti adil. Apa itu adil? Meninggalkan dosa besar, menjaga dari dosa kecil. Ini adil. Dan menjaga muru'ah. Menjaga muru'ah itu bahasa kita muru'ah, udah jadi bahasa Melayu marfu'. Adil. Yang ketiga, rawinya dhabit. Apa itu dhabit? Kuat ingatannya. 100 hadis dihafalnya, suruh kurang 100 ingat, dhabit. Kalau hafal 100, setor 100 sahih. Hafal 100, setor 75 hasan. Hafal 100, tinggal 50 dhaif. Hafal 100, hilang 100 dhaif. Sanad bersambung, rawi adil, rawi dhabit. Yang ketiga, selamat dari syaz. Apa itu syaz? Mukhalafatu thiqah liman huwa awsaq minhu. Riwayat dia tidak boleh bertentangan dengan riwayat perawi yang lebih tinggi kualitas, tak boleh. Yang kelima, sababun khafiyun yaqdah fi sihhatil hadis. Ada sebab-sebab kecil sepele remeh-temeh tapi merusak kesahihan hadis. Kalau cukup 5 syarat ini, namanya hadis sahih. Di mana letak hadis sahih ini? Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itu maka disebut dia dengan sahih, karena di dalamnya tak ada hadis dhaif. Semuanya hadis sahih. Yang kami tak tahu Pak Ustadz, mana sanadnya, mana rawinya, mana adilnya, mana dhabitnya, mana syaznya, macam mana. Beli buku yang di dalamnya ada, kalau habis hadis HR, hadis riwayat siapa? Bukhari, Muslim, udah pasti. Yang setelah itu Ibnu Majah, hadis sahih. Jangan beli buku yang hadisnya tidak ada kualitasnya di belakang. Istilahnya hadisnya sudah ditahqiq. Apakah mungkin ada hadis palsu di dalam 9 kitab hadis? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Sunan Darimi, Musnad Ahmad bin Hanbal. Apakah mungkin ada hadis maudhu? Ada. Di mana hadis maudhu? Di dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Loh, Imam Ahmad bin Hanbal kan imam ahli hadis, Amirul Mukminin gelarnya bil hadis. Kitab paling besar Musnad, 40.000 hadis. Kalau Sahih Bukhari 2.575 hadis. Tapi kalau Musnad Ahmad bin Hanbal 40.000 hadis. Kok bisa hadis maudhu ada dalam Musnad Ahmad? Ternyata setelah Imam Ahmad meninggal, anaknya menambahkan beberapa hadis ke dalam Musnad. Dan anaknya tidak sekuat bapaknya. Nama anaknya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Itu salah satu penyebab kenapa ada hadis maudhu di dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Maaf sebelumnya, pertanyaan saya di luar tema. Mau bertanya, ada saudara kandung sudah lama tidak berjumpa, dan jika ingin bersilaturahim tapi tidak ada nomor kontaknya, apakah jatuhnya dosa?
Tak masuk akal. Saya semua kawan-kawan SD saya cari di FB dapat. Kok bisa saudara kandung tak tahu nomornya, tak masuk akal. Di luar Nurul. Kawan-kawan SD saya tulis di FB dapat saya. Kawan-kawan sanawiyah, kawan-kawan aliyah dapat. Buat reuni. Reuni SD pernah, reuni sanawiyah muallimin pernah, reuni pondok pernah. Dapat. Saya pernah ibtidaiyah setahun. Ibtidaiyah setahun. Kawan saya itu akrab, dekat betul. Lalu saya posting di Instagram. Waktu aku ibtidaiyah dulu di Darul Ulum, ada seorang kawan. Kami sebelum masuk ke kelas sama-sama berdiri di atas jembatan. Di bawah itu ada ikan-ikan kecil. Lalu kami selalu berlomba meludah. Ku tengok ikan itu merebut lidah kami. Dan setiap keluar main-main, kami beli es campur. Di manalah agaknya kawanku itu sekarang? Komen. Pas jadwal di Jogja, datang dia. Hanya setahun saya di situ. Ibtidaiyah, datang dia. Aku lah itu mat. Oh, ini belum. Rupanya dia udah jadi pegawai. Ingat kau sama aku ya? Oh ya, kenangan masa kecil. Kok bisa kau baca? Istriku suka mengikuti IG kamu. Tanya, ini abang ini nama suami. Tanyanya suami, betul abang dulu selalu ludah-ludah. Ludah abang. Iya katanya. Ini, tapi mukanya kok lain. Kusangka bukan somat ini. Jumpa, nangis dia. Saya pun nangis haru saya. Berapa tahun kami tak jumpa? 40 tahun. Ini saudara kandung. La ilaha illallah. Kalau sama ustadz lain bisa kalian kadali, kalau saya tak bisa. Saya orang lain, saya cari. Bagaimana menyikapi masyarakat yang tidak peduli dengan rumah ibadah? Orang yang menyepelekan masjid, dia menyepelekan Allah. Karena rumah ini Baitullah. Anak-anak muda, biker subuhan, grup Kap 70, grup RX King, grup sepeda ontel, grup moge, grup bober, grup cuper, grup Vespa. Hari Sabtu, hari Ahad kalian jalan touring, kalau nampak masjid, musola, pinggir jalan, berhenti. Bawa scrub, bersihkan yang lapuk-lapuk. Bawa kuas, jadi motor di belakang ada tas, di dalamnya apa? Scrub, kuas, bersihkan, agak karpetnya cuci, ganti. Bayangkan kalau touring 4 kali, berarti sebulan kalian sudah membersihkan 4 masjid. Nanti kita cari hari khusus, kita buatkan contoh biar supaya jangan harus sekedar touring. Setuju? Kita jalan, kita cari masjid. Tapi jangan nunggu saya. Kadang orang ini dikasih tak mau, pas tanya udah kalian buat. Ini nunggu kapan dia lalu saya kosong. Bagaimana cara menasehati seorang yang lagi sedih ketika orang tua meninggal? Saat ini orang tersebut tidak menerima nasihat karena meninggal orang tuanya. Yang ditakutkan dia tak mau dinasehati, takutnya melenceng ke jalan yang buruk. Bagaimana nasihat dan motivasi yang baik buat orang tersebut menurut Islam? Tak bisa menasehati orang. Jangankan kalian, Nabi aja. Apa kata orang ini sedang meninggal anak, sedang meninggal. Datang kata Nabi, sabar ya kata Nabi. Apa kata dia?
innaka lam tusab bi musibati. Kau kan tidak kena musibah macam aku. Pergi sana, kata dia. Innaka lam tusab bi musibati. Kau tidak kena musibah macam aku. Pergi sana, kata. Baru dikasih tahu orang. Kau tahu tak tadi itu siapa? Tidak, itu Nabi itu. Oh, Nabi. Habis itu datang dia menghadap. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tak tahu bahwa tadi engkau. Kata Nabi, innama sabru fis sadmatil ula. Sabar itu pada pukulan yang pertama. Nabi aja diusir orang. Apalagi kita pula sabar ya. Dia mencungkong katanya. Kita kalau mau menasihati orang meninggal itu bukan begitu. Kalau ada kawan kita meninggal emaknya, datang kita ke rumah dia, bawakan apel sekilo, bawakan baju koko. Kalau dia perempuan, bawakan sajadah. Jangan langsung cerita itu, ngobrol dulu. Cerita, bawa jalan. Kalau dia suka touring, bawa dia touring. Gimana kalau sore ini bro, kita jalan keliling Pekanbaru, nanti jembatan Leton, turun kita ngopi-ngopi di sana. Oke, kata dia. Habis itu baru masuknya. Ini enggak meninggal orang. Marilah kita sabar, ya Allah. Apa tak naik emosinya macam kau aja yang tahu. Kau kan belum mati mak kau lagi. Saya sebelum ke sini tadi, masuk saya ke masjid, nengok apa yang sudah dikerjakan tukang. Saya tengok kaligrafi di atas dinding sudah dipasang keramik. Saya bacakan Al-Fatihah untuk mak saya. Saya tengok, oh mak, kalau hidup kau lagi senangnya lah kau menengok masjid ini kalau jadi nanti. Tiba-tiba datanglah orang misalnya nasihati saya, sabar ya Pak Ustaz. Apa kau pula mau nasihati aku? Sabar, aku lebih tahu lebih sabar. Jadi cara menasihati dia bukan begitu. Kawan, akrab, bawa jalan, bawa makan, begitu. Udah tersentuh hatinya, baru sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qassim lana min khashyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al thaqrana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Allahumma la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shaddid shamlahum wa farriq jam'ahum waj'al kaidahum fi nuhurihim ya rabbal alamin. Allahumma dafa'na al-ghala' wal waba' wal fahsya' wal riba wal zina wal munkar was-suyuf al-mukhtalifah wash-shada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma watan min baladina hadha khassah wa min buldadil muslimina 'ammah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minna minkum. Salat sunat Isra 2 rakaat.